Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, biar seiras sekata, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke lulung sukma, tinyut-tinyutan di dalam dada. Jangan pandang kami sebelah mata, karena kami akan mengguncangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga tak bisa diukur. Marilah senantiasa kita bersyukur, walaupun makannya sayur jamu, nasinya nasi bubur. Insya Allah pas masuk ke liang kubur tidak hancur babak belur, kedebar gedebur kedebar gedebur, tabur tabur hits. Hadirin rahimakumullah, menurut data informasi geofasial pada akhir tahun 2022 menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 718 bahasa, 1340 suku bangsa, dan 17.000 pulau yang ada di dataran Katulistiwa. Data tersebut memberitahukan kepada kita semua bahwasannya Indonesia memiliki keanekaragaman yang amat luar biasa, yang mana semua itu harus kita jaga keanekaragamannya sebagai warga Indonesia. Sebagaimana Insinyur Soekarno berkata, "It is just a difference that make grow a sense of tolerance in the chest. Not about the Java people, Sumatra, Sulawesi, and other, but about Indonesia. Together they giving birth to a national unity." Perbedaan-perbedaan itulah yang akan menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam dada. Bukan tentang orang Jawa, orang Sumatera, Sulawesi, dan daerah lainnya, akan tetapi tentang Indonesia bersama-sama melahirkan suatu kesatuan nasional. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kafirun ayat 4 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidun ma abatum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu bagaimanakah kaitan ayat tersebut dengan kondisi bangsa kita saat ini? Alhamdulillah, ada banyak orang yang mampu menjalankan kehidupan yang harmonis, terbuka, dan demokratis. Namun sayang hadirin, kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Pada kenyataannya, bibit-bibit perpecahan masih ada di mana-mana. Bentrokan antar suku masih banyak terjadi. Ada warga yang diusir dari desa hanya karena beda agama. Bahkan masyarakat dan artis saling adu julid hanya karena speaker masjid. Padahal seharusnya masyarakat bersatu padu, saling membantu menjalin komunikasi keharmonisan, bertutur kata yang menyejukkan jiwa, berperilaku nan sopan dan bertata krama, serta bersama-sama mewujudkan kedamaian dalam berkehidupan. Setuju hadirin? Hadirin rahimakumullah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya dan budaya. Mulai dari ujung Sumatera hingga Papua, beragam macam adat, bahasa, hingga agamanya. Alangkah indahnya apabila seluruh masyarakat berlaku adil dan saling menghormati. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa 5 pesan dari pemimpin Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin.
Use time well. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tahhir qalbaka wa fikraka wa qawlaka wa fi'laka. Sucikan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Establish brotherhood, explore the potential and engine achievement. Jalin uhwah, gali potensi dan raih prestasi. Tahala bil akhlaki wal ilmi wal ikhlasi wal istiqamah. Berbuatlah dengan akhlak, ilmu, ikhlas, dan istiqomah. Isbir waskur Warohi imanaka wa taqwaka. Sabar dan syukur serta tingkatkan kualitas iman dan takwa. Lastu khairin minkum walastu bi asani minkum walakin syukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Rafiquddin SAG MSI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, kalau Bapak mah kalau dipanggil gimana aja? Enggak, soalnya enggak biasa dipanggil ya. Kalau Bu, ada pantun. Buah asam, buah kedondong. Buah durian, buah nanas. Itulah nama buah-buahan. Ngasih tahu. Buah asam, buah kedondong. Jawab salam yang kompak dong. Nah, gitu maksudnya. Ayo salamnya sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan, rahmah, barokah, perlindungan, kekuatan, kesehatan, sehingga kita semua fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan kita semua berkumpul di surga Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi ja'ala hadhil qaryah sukatura qaryatan aminatan mutmainnatan thayyibatan mubarakah. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi ja'ala ahlal qaryah
afiyah salihah fid dini wad dunya wal akhirah. Aminah mutmainah thayyibah mubarakah wa nafi'ah insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi al-madrasah SDN 1 Sukabumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Agak besarkan dikit lagi suara itu. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li hadzal majlis ajma'in amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم. Mantap kan? Bu, kalau gede mantap ya. Testing. Ibu-ibu maunya gede apa ini Pak Haji ini? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman berhijrah dari jelek yang bagus dan lain-lain. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad bersungguh-sungguh dengan potensi yang dimilikinya, dengan hartanya, tenaganya, dengan pikirannya, dengan apapun potensi yang dimilikinya, bersedekah di jalan Allah, mengeluarkan potensinya untuk di jalan Allah. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. A'zamu darajatan indallah, seagung-agungnya, sebesar-besarnya derajat di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka akan beruntung. Mereka yang beriman, berjihad dan berhijrah akan sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Faqala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, Bapak Kepala Desa beserta keluarga besar Desa Sukapura, betul? Ada rekan saya Bapak Haji Kasmito, ini waktu itu tahun berapa kita haji bersama ya? 2005. Anak berapa? 2. Istri 1, 2. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap para panitia, hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, ya Allah, angkat tangannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, ya Allah, dianugerahi hidayah, inayah, maghfirah, amin. Keselamatan, rahmah, barokah, perlindungan, kekuatan, kesehatan, keistiqomahan, kesabaran, kesyukuran. Ya Allah, mudah-mudahan kita selalu ditingkatkan kualitas ilmu, ikhlas, ihsan, iman, takwa, berkah, umur panjang, kebaikan, kelak mati dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami, rumah tangga orang-orang yang kami cintai, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, salamah, wal afiyah, wal mu'afah, ya Allah. Jadikanlah anak kami, anak kita, keturunan kita kelak, ya Allah. Keturunan yang khair ummah, keturunan yang beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlakul karimah, memiliki sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh, sukses, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, agama, negara, ya Allah.
Ya Rahman, Ya Rahim. Ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Kan ada doa. Nah, berapa menit Bu? Panitia, berapa menit nih? Kalau saya mah biasa ngomong, tapi siang nanti mengisi pengajian juga nanti. Berapa di sini panitia? Kalau saya tergantung panitia, mau berapa aja, tapi jangan lebih dari 1 jam ya. Kita ini kalau lebih 1 jam nanti sudah Ya yang jelas ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar. Semakin cepat, semakin bagus karena perut sudah lapar. Itu makan aja dari tadi. Itu berkahnya pengajian tuh ya, dapat ilmu makan, alhamdulillah. Ya ingatkan kita nggak lebih dari 1 jam ya, insya Allah. Pertama yang utama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah. Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang, maha bijaksana tak pandang tempat dan suasana. Betul-betul. Yang telah memberikan nikmat yang terasa pada kesempatan ini adalah nikmat sehat. Sehat semua ibu-ibu, sehat bapak-bapak. Alhamdulillah. Ada sebagian saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena sakit rohaninya. Ada juga yang sakit jasmaninya. Ada yang diabetes, ada yang kolesterol, ada yang asam urat. Betul-betul. Ada juga yang sakit rohaninya. Lebih baik dagang daripada ngaji. Paling-paling sholat maning juga lah. Lebih baik dagang dapat duit. Betul-betul. Ini sakit rohani. Kita doakan mudah-mudahan sakit rohani jasmani disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu kaya dan sukses baru bersyukur. Marilah kita bersyukur, insya Allah janji Allah akan kaya kita dunia akhirat. Akan Allah tambah kalau kita bersyukur. Pak Haji Kasmita, istrinya 1. Syukuri istri yang 1, janji Allah insya Allah akan tambah. Bukan di jumlahnya, udah marah aja istrinya. Hadir nggak istrinya? Angkat tangan istrinya Pak Haji Kasmita. Udah hadir, ini mah dikekapin aja. Oh lagi kurang sehat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kau bersyukur kata Allah, Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, azabku amat pedih. Makanya tadi itu bukan nambah jumlahnya, tapi kesolehannya, amin. Ketaatannya, amin. Kewajiban memenuhi hak dan kewajibannya, amin. Tuh. Oleh karena itu kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang gak pernah sholat kemudian berkata seperti ini, kasihan Ustaz itu kena kecelakaan padahal rajin sholatnya. Lebih baik saya gak pernah sholat tapi alhamdulillah gak pernah kecelakaan, padahal kecelakaan luar biasa bagi yang ngomong itu. Apa kecelakaannya? Kecelakaan yang ngomong itu adalah kecelakaan hidayah. Orang sholat dia tidak sholat. Betul-betul. Disuruh zakat, boro-boro zakat. Disuruh sholat, boro-boro sholat. Ini kecelakaan yang luar biasa. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat salah ditegur. Makanya ada wartawan nanya kepada saya, Pak Kiai, ada bupati kita ditangkap, bagaimana pandangan Pak Kiai? Itu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kalau nggak disayang Allah, kalau nggak ketangkep, korupsi terus, mati kekufuran, su'ul khatimah. Sekarang alhamdulillah, di penjaranya dia berdakwah, di penjaranya dia mewarnai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangga kita nggak berbuat baik, nggak diapa-apain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak menutup kemungkinan saat sakaratul mautnya susah, boro-boro menyebut Allah, padahal hadis Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Lah sinten sih teman. Aduh, mohon maaf, ini keceplosan di bawah sudah. Lah siapa yang akhir kematian yang mampu mengucapkan la ilaha illallah atau Allah saja, dakhala al-jannah. Bagaimana mau menyebut nama Allah? Orang kesehariannya nggak pernah ingat Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah Allah. Allah bukan akan ingat kepada kita. Bagaimana kita mengingat Allah kalau kita jarang menyebut Allah? Panggilan azan nggak dipenuhi. Betul-betul. Sampai-sampai kalau digetak itu tak bukan zikrullah, tapi kadang-kadang bagong sih. Bagong. Kadang-kadang kita naik mobil kemudian ada nyut, ya pernah ngerasain bu? Pernah nggak? Pernah itu. Saya pernah itu saat belum ditakdirkan punya mobil, ikut bareng-bareng itu sama masyarakat naik mobil. Ada tuh yang keluar yang macam-macam. Aduh, nggak usah disebutin dia punya udah paham dah. Masa keluar yang gituan? Kenapa? Karena dalam pikiran ibu itu yang begituan aja. Sehingga keluar kata-kata begitu. Coba. Malu gitu. Masa gede-gede aja. Malu saya juga ngomongnya. Masya. Kenapa? Coba kalau orang itu sering berzikir dalam hatinya. Digetak itu kadang-kadang astagfirullah. Masya Allah. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita nanti mampu mengucapkan Allah. Amin. Walaupun orang yang kita cintai ngomong Pak, nyebut Pak, Allah tidak bisa. Makanya beramal yang baik. Nggak usah ditegur oleh siapapun, kita mampu mengucapkannya sendiri. Kalau nggak percaya meninggal. Nah ya kadang-kadang orang mau gitu pengen percaya aja. Bu, silakan buka di YouTube kisah nyata. Ada orang yang sudah meninggal ditakdirkan kembali hidup. Bercerita bagaimana saat sakaratul maut, bagaimana munkar nakir datangnya, bagaimana saat itu datang seseorang menghantarkan ke tempat yang luar biasa. Al-Quran Islam mengatakan itu dan benar. Kenyataannya seperti itu. Ada kisah anaknya menangis, nggak percaya keluarganya. Tolong Pak, ibu itu masih hidup. Saya bermimpi terus bahwa ibu itu hidup. Nggak percaya, datang ke kiai. Pak Yai, tolong, saya yakin ibu masih hidup. Kisah nyata ini. Akhirnya Pak Kiai Bismillahirrahmanirrahim bongkar. Bener-bener masih hidup. Percaya apa tidak percaya? Takdir Allah. Orang yang mohon maaf dibakar mati apa hidup? Kalau dibakar mati apa hidup? Mati. Tapi takdir Allah Nabi Ibrahim dibakar hidup. Betul-betul. Ada yang sudah mati kemudian dihidupkan lagi. Percaya apa tidak? Nabi Isa. Luar biasa. Banyak kenyataan kata Allah disebut-sebut. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya Allah, mari kita luruskan, syukuri. Kemarin ceramah di satu tempat di Tuban. Tuban apa Tuban yang naik atas? Tuban. Ada umurnya 100 kurang 1 tahun, 99 tahun. Pak, bagi-bagi ilmu. Kok Bapak sehat? Cerah betul bukannya, Masya Allah. Umur sudah 99 tahun. Apa kunci kesehatan? Apa beliau bilang? Bersyukur. Percayalah, kalau kita nggak bersyukur, itu kadang-kadang mobil satu pengen dua, betul? Kadang-kadang anak satu pengen dua, betul?
Kadang-kadang suami satu pengen dua, betul? Lah, Om. Tapi kalau ibu-ibu sini bener lah. Sekarang ibu mohon maaf survei mengatakan yang banyak selingkuh itu perempuan. Tapi mungkin di kota, enggak di sini ya. Kalau di sini mah enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak sih. Pak gas. Iya bener. Diskusi di Jakarta berkaitan dengan ilmu pelet. Ternyata yang ilmu pelet itu kebanyakan perempuan. Survei Bapak. Selama ini yang mempelet laki-laki. Ternyata, tapi mohon maaf, mungkin di sana, bukan di sini. Kalau di sini kaget kita jumlah begitu. Ternyata banyak perempuan itu yang melek kita laki-laki. Tapi kita orang beriman, insya Allah tidak beda, tidak beda. Ya Allah, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita umatnya yang tetap istiqamah mengamalkan risalahnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. 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 Allahumma. Apresiasi kepada panitia. Yakinlah seyakin-yakinnya. Panitia melakukan apapun, maqad fa'alta fa insyaallah yu'ti thawab ilaikum. Allah yu'til jaza. Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan balasan. Yakin seyakin-yakinnya insyaallah semua orang yang terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan amin. Apresiasi desa ini mampu mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada desa yang tidak mampu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Beragam alasan. Alasannya karena tidak mampu memberikan amplop kepada penceramahnya. Amplop. Penceramah nggak perlu amplop. Nah ibu itu mah yang ngomong. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masya Allah ada juga tidak memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bid'ah. Ada satu saya ceramah di sana, pada saat saya datang ke sana lagi, kenapa desa sebelah nggak memperingati lagi? Karena ada orang baru, karena ada orang datang dan dia menjadi pemimpin di situ, dan dia meracuni masyarakat yang ada, budaya-budayanya, sesuatu yang baik dilakukannya hilang. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan sekarang ada tokoh-tokoh, ada bapak kepala desa, ada kiai-kiai, ada ustadz-ustadz, mampu kita merayakan seperti ini sehingga kita bisa bersilaturahmi. Betul-betul? Lah alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman bapak kepala desa dan ibu-ibu, luar biasa. Kita bisa bertolabul ilmi, alhamdulillah. Wa ana talibul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai' hatal hitanu fil bahr. Lah siapa yang menuntut ilmu, maka seluruh makhluk Allah akan mendoakan kita, termasuk manusia, malaikat, hewan, semua. Hatal hitanu fil bahr. Sampai ikan di dasar lautan mendoakan kita. Luar biasa. Kalau dibahas tentang tolabul ilmi, kita mungkin akan mudzakarah sampai siang sampai sore kalau tahu keutamaannya. Mana yang bid'ah? Kita mendengarkan qiraatul Quran, pahala yang luar biasa. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapa yang membaca Al-Quran 10 kebaikan, termasuk yang mendengarkannya. Masya Allah. Banyak kalau dikupas lagi keutamaan hikmah dari peringatan. Sedekah. Wasi'atu fil rizki, Allah luaskan rizkinya. Wa barokah fil mal, berkah hartanya. Daf'ul bala'i wal amrad, mencegah mara bahaya. Seandainya kematian ini bisa ditunda, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka,
Seandainya saya bisa ditunda kematian, saya ingin sedekah, tapi nggak bisa. Kembalikan saya ya Allah, saya ingin sedekah, nggak bisa. Makanya sekarang, laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Masya Allah, baginya pahala. Jangan numpuk-numpuk harta. Sedekah. Kisah nyata. Tumpuk, kemudian tiba-tiba jantung meninggal. Hartanya anaknya kurang soleh, dibuat poya-poya, boro-boro mau ngirim orang tuanya. Na'udzubillah min. Syukur anaknya soleh. Manusia mati terputus kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Boro-boro anak soleh pesta. Na'udzubillah min. Oleh karena itu, sekarang ini mari kita sedekah. Ini maulidnya luar biasa. Saatnya panitia maulid datang, ngumpul. Tuh, ada panitia ngumpul yuk. Nah, tapi bukan di sini, di sono. Di sono. Ya. Pak Hikmat, pesan Hikmat mana? Nah, yang WO saya terus nih, pesan Hikmat ya. Terima kasih. Ketua panitia. Ya, teruslah mengajak kita untuk mengajak kebaikan, insya Allah. Sudah punya istri belum? Aduh, sayang. Kalau belum, nanti kita cari-carikan di pesantren. Tuh. Ya Bu. Tuh. Anak soleh. Oleh karena itu mohon maaf, didik anak soleh. Karena itu investasi kita. Kalau nggak mampu mendidik, masukkan ke pesantren. Jangan zalim. Anak nggak dimasukkan ke pesantren, nonton TV dan lain-lain, pergi sore, berangkat pagi, pulang sore, suaminya begitu, anak terbengkalai. Na'udzubillah min. Pak Ustaz, di pesantrennya mahal. Kalau nonton main bola, mohon maaf, bayar 10.000, 20.000, karcisnya nggak hitung-hitungan. Betul-betul. 1 juta di pesantren Usuluddin setiap bulan sudah include di dalamnya. Sudah makan 3 kali. Makan aja kalau hitungannya 10.000 kali 3 sudah 30. 30 kali 30 hari. 3 kali 3 900. Tuh, udah makan udah 900 kalau hitung-hitungan. Belum nyucinya, belum dididiknya 24 jam. Diparkir di pondok, ibunya tenang. Saat anaknya itu bangun jam 3, ibu masih ngorok. Jam 10 masih belajar, ibu mungkin sudah tidur. Tenang, tinggal ngirim saja kita di sana. Sudah beres. Masih mahal. Oh, uang kita tukang parkir. Saya mohon maaf diajak istri ke mall. Kemudian itu mobil diparkir di depan. Kira-kira berapa menit kemudian bayar 10.000. Pernah 10.000, pernah 5.000, pernah 10.000, bahkan lebih dari itu. Itu parkirin mobil enggak 2 jam, enggak 3 jam. Parkirin mobil, lah mobil mah benda mati. Lah anak kita diparkirin di pondok, bukan benda mati. Yang akhlaknya kadang-kadang mohon maaf, akhlaknya begini dan lain-lain. Betul-betul. Oleh karena itu tadi anak kita ngomong bahasa Inggris, tapi ada yang sedih betul itu, kayak paham kayaknya. Tapi kayaknya bukan sedihnya, bukan paham, kayaknya nggak paham. Ya Bu ya, sedih kayaknya gitu. Sampai begini-begini saya lihat dari ini sedih karena nggak bisa. If you want believe for Spanish well, there are some method. If you want believe for Spanish well, there are some method. The first, memorize please. Now there is one person who want believe for Spanish well, and the person come to this house. After arrive to this house, say to the teacher, I want believe for Spanish well. Give me please the method. And after that, the teacher give the advice to the student. You have memorized for the rest of the day. Dikasih uang ibu-ibu 500.000. Siapa yang paham? And bravely yourself for speaking this way. Don't.
Yes katanya. Tuh. Oleh karena itu masukkan ke pesantren. Lah, Masya Allah kalau pesantren bu, kalau setahun 2 tahun cukup. Kalau di masyarakat apa sih yang di masyarakat? MC bisa, Qori bisa, kultum bisa, baca doa bisa, apalagi ya, ceramah bisa, makan apalagi, maunya santri. Apa imam bisa, khatib bisa. Itu kan yang dibutuhkan di masyarakat. Ini mohon maaf ada S1, ada S2, disuruh khutbah, alhamdulillah. Tuh. Dan kalau yang nggak mampu bayar, bisa menghadap. Bahkan kalau ada keinginan tinggi masuk ke pesantren, nggak mampu, beasiswa yang lebih banyak yang beasiswa. Anak-anak kita yang mohon maaf, yang di luar negeri, Maroko, Sudan dan lain-lain, Mesir, itu banyak anak beasiswa ya. Yang anak yatim bu, alhamdulillah. Oleh karena itu kalau anaknya sudah besar, cucu-cucunya, amin. Mudah-mudahan saat itu kita dibantu oleh anak kita. Waladun soleh, amin. Nah ini wali santri ini saya lihat bukannya tuh. Ini Rana Rani ya. Nah, tuh itu juga tuh ada wali santri sih. Apa mukanya ada juga. Alhamdulillah Rana ini ya. Tuh apresiasi oleh karena itu terus mohon maaf waktu saya di Jepang 0,% penduduk Islam. Masya Allah banyak orang yang sedikit 0,0% di Jepang pada saat pada saat Maulid turun ke jalan bergembira dengan kelahirannya Nabi. Begitu juga di Singapura, di Dubai waktu saya di Dubai, luar biasa. Semua bergembira, kalah Indonesia. Cuma di Banten, memang iya kalau di Banten. Turun ke jalan, bergembira. Semua bergembira dengan datangnya Rasulullah. Kenapa? Kenapa? Ibu mencintai Rasulullah? Ibu mencintai Rasulullah? Bapak mencintai Rasulullah? Jangan ragukan cintanya Rasulullah kepada kita, Bu. Jangan ragukan. Di saat kematiannya saja Rasulullah sebelum meninggal, saat sakaratul mautnya, yang ingat adalah kita. Betul-betul. Bukan istrinya, bukan anaknya, dan bukan keluarga yang lain, tapi kita. Ummati, ummati, ummati. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Oleh karena itu perempuannya, mau masuk surga enggak? Pesan Rasulullah kalau untuk An-Nisa, 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 hati-hati karena mau itolaktu ala nar. Rasulullah jalan-jalan ke neraka. Aktsar kebanyakan penghuninya itu perempuan. Tapi bukan perempuan yang di sini. Amin. Perempuan tuh yang di sono nggak tahu di mana. Tuh, karena kalau perempuan di sini sering ngaji, alhamdulillah, mau masuk surga enggak? Gampang kalau perempuan dibandingkan laki-laki. Perempuan hanya 4 saja, tapi laki-laki pemimpin. Berat tugas dari laki-laki. Membawa ibu, membawa anak, mas'ul, dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Tapi kalau ibu hanya 4. Yang keempat, pertama, idza salatul khamsah. Idza salatul mar'ah khamsah. Yang pertama, sholat 5 waktu. Sholat apa tidak? Yang kedua, wasomat sahroha. Puasa Ramadan. Puasa enggak? Masih hutang apa enggak? Hati-hati. Jangan ditunda-tunda, khawatir. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba jantungan, punya hutang. Jangan tunda-tunda. Ya, Pak Yai masih panjang kan, bulan Sa'ban belum. Siapa yang bisa menjamin kita akan datang bulan Sa'ban? Ya, mulai dari sini sekarang. Ayo jangan tunda-tunda. Khawatir. Yang ketiga, wahafidhat farjaha, menjaga kehormatan kita, tidak selingkuh,
tidak jual apem kemana-mana. Nauzubillah. Men, itu ada suami susah hidup, sudah sana jual diri, astagfirullahaladzim, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Istrinya suruh jualan, mending kalau jualan yang lain. Jualan. Nauzubillah. Men, tuh, ibu selingkuh apa enggak? Alhamdulillah. Jangan. Tuh sudah 3 tiket tuh. Tapi gagalnya perempuan itu yang di nomor 4. Gagalnya perempuan di nomor 4. Istri saya juga, nomor 4 ini doanya ya, mudah-mudahan bisa, sehingga bisa mengantarkan ke surga. Kalau sholat ya dari pesantren insya Allah. Yang kedua puasa juga insya Allah. Kemudian menjaga kehormatan, selingkuh kayak yang enggak, suaminya ganteng. Habis gak ada yang muji. Yang terakhir ini yang berat. Apa? Wa'atu'at zawzah. Taat kepada suami. Gugurnya, gagalnya perempuan itu di nomor 4 ini. Saat suaminya datang bawa tas, senyum-senyum, cair enggak? Cair. Ambil minum, Neng. Iya siap. Air putih. Sudah siap air putih. Susu juga ada. Yang asli juga ada. Saking senengnya. Tapi kalau misalnya kelihatannya itu murung, kayaknya dia cair enggak? Ambil minum aja sendiri. Ibu-ibu di sini enggak? Enggak beda. Lagi ini ada kisah nyata. Bapaknya tukang ojek. Kemudian ada orang ketiga masuk ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mengasih kabar Bu Ratna. Mohon maaf. Ini Bu Ratna yang sono. Suami kamu saya lihat jalan berdua. Boncengan, sebelum boncengan membawa tas besar. Lawang suaminya tukang ojek masa nggak boleh boncengan? Emang taruh di ban. Pulang ke rumah keringet begini. Assalamualaikum salam. Ambil minum, ambil aja sendiri. Gimana sih coba ibu-ibu kalau lagi marah, coba mukanya gimana Bu? Ini ibu, ini uangnya baru dapat 25.000, hari ini sepi. Tahu 25.000, tahu selingkuh ya. Wah, suami pulang jujur, suaminya pulang ke rumah disangkanya selingkuh. Uang 20.000, dapat 20.000, dapat 20.000 katanya selingkuh. Masya Allah. Bu, tuh gagalnya perempuan. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Amin. Tapi coba bahasa kayak ibu-ibu di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu. Dapatnya hari ini 25.000. Apa bahasa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak besok lebih baik dari ini. Kan Masya Allah, yang capek Bapak keringetan, akhirnya ada, Masya Allah. Pak, mau dipijitin enggak? Kan enak tuh. Ya Bu ya, insya Allah sudahlah 4 saja itu ibu-ibu Pak. Udah, gampang, sholat maksimal. Sholat 5 waktu, sholat taubah, sholat hajat, sholat sholat tahajud, sholat duha dan lain-lain. Puasa Ramadan, syukur-syukur Senin Kamis. Kemudian yang ketiga jangan selingkuh. Yang keempatnya yang keempatnya taat kepada suami. Kalau istri kerja ada dalam Islam. Tapi kalau suami ridho, kalau suami ikhlas membantu suami, maka nilai tambah buat ibu ini. Tapi jangan keliru. Habis kerja malamnya dipanggil sama suami. Neng, ayo ke kamar. Ngapain sih ke kamar? Ya Pak, paham aja lah. Nggak capek habis kerja. Nah salah nih.
Bisa diajak ke kamar, capek habis kerja. Ngapain ke kamar? Nyambel? Ya enggak lah. Ya Bu, dilaknat nanti itu. Mau dilaknat? Oh, udah sih kalau capek-capek begini aja gak apa. Astagfirullah. Bapak-bapak hadirin wal hadir rahimakumullah. Kembali, Rasulullah sangat cinta kepada kita saat sakaratul maut. Kemarin ada yang cerita di TV TVRI, bahkan di Metro TV. Orang sudah meninggal, kemudian dia dihidupkan lagi. Cerita bagaimana rasanya sakaratul maut. Kalau kambing dibelek, di kulitnya diambil, dikasih garam, enggak seberapa. Coba mana yang sakit apalagi coba? Kayak PKI enggak seberapa. Sakitnya, yang sakit yang kita pikirkan lebih dari itu. Bercerita dia begitu sakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk kita. Ya Allah, jangan kau timbahkan rasa sakit ini kepada umat. Masya Allah. Mana kecintaannya lagi? Saat nanti alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Kemudian setelah itu alam dihancurkan dunia ini. Kemudian dibangkitkan kembali kita. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Saat dikumpulkan Bu, kita semua telanjang pada waktu itu. Pak Kasmita nanti lihat tuh, telanjang. Istighfar lah begitu. Enggak, boro-boro kita mikirin begitu. Saat itu kita berpikir tertuju mau kemana? Hal nahnu sanadkhulul nar au nahnu sanadkhulu ila jannah. Kita ke surga apa neraka? Tuh. Kemudian pada saat dibangkitkan, yang pertama dibangkitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat dibangkitkan, apa yang dikatakan Rasulullah? Aina ummati, di mana umatku? Umatnya lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menangis. Istri-istrinya mengatakan, sering Rasulullah menangis bukan untuk keluarganya, tapi untuk kita umatnya. Ya Allah, umatku ini surga semuanya. Yang berdosa berikan kesadaran, selalu menangis untuk umatnya. Saat hari kelahirannya saja kita malas untuk bersedekah. Betul-betul. Saat kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita malas untuk datang. Betul-betul. Kadang-kadang ulang tahun Jokowi aja kita bela-belain. Ulang tahun bapak kita, anak kita, kita bela-belain. Kita cari sana, cari sini untuk orang yang kita cintai. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa jami'na wan nasu ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman kasarnya, atau belum sempurna iman seseorang hatta akuna, sehingga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada orang tuanya. Bu, kita cinta kepada orang tua, cinta kepada ibu, cinta kepada bapak, cinta kepada anak, maka belumlah beriman, kata Rasulullah, sebelum mencintai aku melebihi cintanya kepada bapak dan anak-anak kita. Masya Allah. Orang Amerika Pak, kalau peringatan Maulid begini, Masya Allah. Saat itu saya di Jepang, Solo, buat masjidnya kan mohon maaf gak seperti sekarang. Susah mendirikan masjid. Kasihan saudara-saudara kita, orang Islam yang di Jepang. Sampai-sampai ada masjid kecil, waktu sholat Jumat, di pelataran-pelataran. Datang hujan, masih tetap berzikir kepada Allah. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini,
Kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah kenapa. Bu, mau mendapatkan syafaat Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Sebaik-baik manusia di hari kiamat itu bukan umrohnya yang berapa kali, bukan yang hajinya berapa kali, tetapi yang terbaik manusia pada saat hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, yang banyak membaca sholawat kepadaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Enggak usah dipermasalahkan. Ya Kiai Rafiq, Sayyidina apa enggak Sayyidina? Enggak usah. Penceramah juga tadi, mohon maaf, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad, kan enggak mungkin ada tata keramanya. Pengajian berikutnya akan disampaikan Bapak Rafiq, kan gak enak. Mending ada bapaknya juga, akan disampaikan oleh Rafiq. Gimana akhlaknya? Sudah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, karena nanti perbedaan yang panjang ngaji ke pesantren. Silakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teruslah. Man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang bersolawat satu kali kepadaku, sallallahu alaihi asra, salawat, Allah akan balas 10 salawat, 10 kebaikan. Wa hutat anhu asru khatiat, Allah akan hapus 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asru darajat, dan akan diangkat 10 derajat kita di sisi Allah SWT. Sekian orang akan menjatuhkan kita di dunia ini. Jangan takut dengan apa Bapak Desa, jangan takut. Selagi Allah masih mengangkat derajat kita, nggak akan manusia bisa menjatuhkan kita. Maqaman mahmud, Allah angkat ke tempat yang terpuji insya Allah. Bahkan man shalla alaihi alfa marat lam yamut hatta yubassira lahu bil jannah. Siapa yang membaca sholawat 1000 kali 24 jam siang malam, lam yamut, belumlah mati, sehingga ada kabar hatta yubassira lahu bil jannah, ada kabar gembira kamu surga tempatnya, sehingga orang-orang yang mati senyum. Masya Allah, saya pernah menyaksikan dan banyak saya itu sakaratul maut, meninggalnya orang itu hadir, baik di rumah sakit maupun di rumah. Ada yang mohon maaf tersenyum ketika ditutup matanya, lembut di tangan ini, Masya Allah. Ada juga yang mohon maaf susah ditutupnya. Sudah baca doa untuk menutup, susah. Apa dosanya? Kenapa? Karena dia pada saat mau cabut tidak siap. Tidak mau, saya belum siap. Bu, baca sholawat. Santri saya itu, nak, kamar, coba sini. Ini masih Mas bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Min aina jita? Jitu min Tanjung Bintang. Ayo fasih menjelaskan. Jalatu fil fasli salis Istagil wakta, Fima yufiduk. isbir waskur, Waraki imanaka wa taqwaka. man kharaja, Fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. la in syakartum, La azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladzina utul ilma darajat. Itu enaknya kalau di pesantren. Makanya mohon maaf, saya pernah ngetes anak yang lulusan sanawiyah SMP masuk ke sana aliyah kan. Saya tes, kamu dari mana? Sanawiyah ini, SMP ini. Nah, berapa tafsir yang kamu hafal selama 3 tahun? Nah, kamu sanawiyah berapa tahun? 3 tahun. Berapa tafsir yang kamu hafal? Geleng kepala. Tidak ada yang nyangkut, Bu. 3 tahun.
Sedih anak sekolah 3 tahun gak ada yang nyangkut di sini. Ayo fasling jelas dah. Jelas tuh kasih salis. Kelas 3 SMP. Doanya bisa, kultumnya bisa, imannya bisa, ngajinya bisa, masya Allah. Bahasa Inggrisnya, what is your name? My name is David. Where you come from? I come from Tanjung. At what religion? I sit at class. Masya Allah. Makanya mohon maaf, nanti suatu saat Sukapura ini akan jadi kota. Akan ada turis datang ke sini. Dia kesasar mau ke Jakarta. Taunya I love you, I love you. Taunya I love you doang. Atau good morning, selamat pagi. Baju kuning belum mandi. Kan kasihan Bu. Kayak saya waktu pergi ke Malaysia udah bahasa enak tuh, ke Singapura. Ada yang bisa bahasa Indonesia, seneng rasanya, ya Allah. Saya mau cari jalan-jalan sama istri kan. Kemudian itu ada yang bisa bahasa Indonesia, seneng. Begitu juga mereka datang ke Indonesia, ada yang bisa bahasa Inggris, seneng lah. Betul nggak? Makanya itu masukin ke pesantren. Jangan saudara. Masya Allah. Oleh karena itu berselamatlah. Masya Allah Bu. Mulai sekarang pelajarannya adalah saya melihat judulnya apa tadi? Jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk meningkatkan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Masya Allah, dulu Rasulullah sebelum diutus Rasulullah, perempuan gak ada harganya. Perempuan itu seperti, mohon maaf, seperti kambing-kambing di pasar Sukaraja. Saya mau yang gemuk berapa? Saya mau yang kurus berapa? Dan sekarang terjadi jahiliyah itu di Jakarta. Berderet perempuan-perempuan, tarik macam-macam tergantung gemuk kurus. Yang itu India berapa? 2 juta semalam. Itu berapa? Kenapa Ustaz tahu? Yang di Jakarta itu apa namanya? Alah, pura-pura aja. Padahal mah tahu itu. Yang apa? Yang di Jakarta apa? Yang di Baswi Anies Baswedan itu. Kalijodo. Waduh. Jangan-jangan pernah ke sono. Alexis ya Bu ya. Alexis itu kan tahu tuh. Gara-gara tandingan sembunyi. Tadinya kan gak ada yang tahu. Tapi setelah Anies Baswedan jadi dibasmi, ditutup, akhirnya ketahuan. Ternyata di surga dunia, di atas hotel Alexis itu, seluruh perempuan gak ada harganya. India, Indonesia, Arab Saudi dan lain-lain berderet semua. Persis kayak dulu jahiliyah. Akhlak. Oleh karena itu momentum peringatan Isra Mi'raj ini kembali kepada akhlak. Rasulullah mencontohkan, Masya Allah. Mau minum, Rasulullah sudah ada contohnya. La yasrabana ahadun qaiman. Jangan minum sambil berdiri. Minumlah sambil duduk. Rasulullah berpesan, ternyata ada yang mengkaji, kenapa enggak boleh berdiri. Ternyata ada satu yang buatan Allah dan akan menangkal racun yang datang masuk dari mulut. Dan racun itu akan bekerja kalau kita duduk sambil minumnya. Kalau memang berdiri nggak bisa berfungsi, zat yang Allah buatkan. Masya Allah, luar biasa. Lah sekarang ini zaman jahiliyah terjadi. Saya mohon maaf, di hotel mana ya, di Senayan itu, Sultan apa mana itu, diundang teman saya mengadain pesta. Ya, anaknya ini hajatan, cari bangku nggak ada Ustaz. Mana bangku? Standing party katanya, semuanya pakai berdiri. Masya Allah, zaman jahiliyah kembali. Akhirnya Masya Allah yang lain sambil ngomong, sambil minum, makan sambil jalan. Masya Allah, jahiliyah. Mau tidur, ada akhlak Rasulullah SAW, Masya Allah. Kalau mau tidur, muka kita akan bercahaya nanti di akhirat. Masya Allah, karena bekas air wudhu. Kata Rasulullah, sebelum tidur berwudhu. Akhlak Rasulullah, berwudhu.
Berwudu kita. Kalau perlu sebelum tidur sholat witir, sholat hajat, sholat taubah, sholat witir, beres. Sudah itu membaca Al-Falaq An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi. Setelah itu baru bismika, dan tidurnya juga harus tidurnya sebelah kanan. Itu kalau dikupas akhlak Rasulullah itu Masya Allah. Nggak ada sakit jantung, nggak ada sakit-sakit ini kalau kita mau tidurnya seperti Rasulullah. Setelah bangun ada akhlak Rasulullah SAW. Masya Allah, Bu, akhlak-akhlak yang mau masuk ke WC kaki kiri kalau dibahas kenapa kaki, dan doanya keluar kaki kanan dan lain-lain. Mana agama yang selain Islam yang mengajarkan itu? Mau punya anak laki-laki, dalam kitab Uqudul Jen dibahas harus baca ini. Kalau ingin punya suami yang soleh, ada akhlaknya dan lain-lain. Semua jelas dalam Islam. Mohon maaf. Bahkan saya istiqomah di Lampung 2001, saya ceramah di satu tempat, saya kaget karena biasa di sana berakhlak di pesantren. Pas waktu itu ceramah, saya panggil anak-anak yang kecil. Nah nih, mau tasbih dari abinya enggak nih? Tuh, ini dari Mekah, nak. Ayo anak kecil nih, mau maju enggak ya? Siapa yang berani maju ke depan? Ya silahkan, ayo jangan tuh. Berani, satu. Enggak diapa-apain, majunya aja. Ayo, siapa? Ayo anak-anak, maju. Abi tanya sini, bukan Abi tanya, Abi kasih. Langsung lah. Nih. Ayo, siapa? Ayo. Ya. Siapa ayo, silahkan. Tidak apa-apa, siapa aja ayo. Nah. Ya, sini nah. Ini hadiah dari abinya ya. Di sini dia berani. Siapa namanya? Ulfa. Lembut Ulfa ya. Mudah-mudahan soleha ya. Mau masuk pesantren enggak? Tuh. Anak kalau sudah mau masuk pesantren berkah. Kenapa? Ada yang dari Bandar Lampung datang ke kantor saya. Nah, kamu mau apa? Mau uang, mau mobil, mau motor, abi papa belikan. Asal kamu pesantren. Gak mau. Masya Allah, ini anak sudah mau, ini berkah ini orang tuanya, alhamdulillah. Benar mau pesantren kan? Masya Allah, berkah, alhamdulillah, masya Allah. Nah, mau tasbih enggak? Ya, nih, ambil. Ya, coba. Ini bapaknya lagi duduk di sini, ya. Siapa namanya? Ulfa masuk, pulang dari sekolah, masuk rumah, ketemui bapak. Coba apa yang dilakukannya? Salaman kan? Ya, coba. Sana Ulfanya, sana. Ya, ketok ya. Coba masuk rumah. Masuk rumah. Ya, sudah, coba. Tuh, bagus. Ini bagus akhlaknya. Dia cium tangan orang tuanya. Kalau perlu bacakan ini nak ya. Sini. Bacakan tangannya. Tangannya. Bacakan hadap Allah. Hadap Allah. Semoga Bapak mendapat petunjuk nggak kawin lagi. Enggak bohong gitu. Hadap Allah semoga Bapak diberi petunjuk. Doakan ya. Ini anak yang soleh itu kalau berdoa, barakallah, hadap Allah. Mantap. Ini sudah bagus. Ada saya ceramah, saya maju ke sini, coba kamu masuk dari pengajian, datang ke sini, ketemu ibu, sama saya begini, sama ibu bapaknya begini. Masya Allah. Akhlak. Ya, salam lagi nak. Tuh. Tapi ada anak sama orang tua nggak mau cium tangan. Betul. Masya Allah. Duduk. Ya sudah nak, duduk ya. Duduk. Ya, makasih. Tadi akhlaknya itu anak pulang dari madrasah pertama salam. Assalamualaikum, bagus. Pelajaran akhlak kita untuk semua dalam maulidnya yang Nabi ini.
Dimanapun kita masuk, termasuk rumah sendiri, harus salam. Absus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada siapa-siapa yang ngejawab malaikat, apalagi rumah orang lain. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu. Janganlah kamu masuk rumah orang lain sebelum salam dan puji. Kalau kita masuk aja, tahu-taunya rumah apa, suami apa, ya sohibul baitnya, kamarnya nggak dikunci, kita masuk aja. Siapa itu? Kaget. Lagi perang Uhud. Tuh, ya Bu. Nah sekarang ini lagi dimohon maaf nih. Saya nerima HP dari teman kita yang mohon maaf kedudukannya sebenarnya sebutan ustad. Tapi mohon maaf namanya. Ya bukan ustad lah, janganlah. Pokoknya ya duduknya di Kementerian Agama. Halo Pak Kiai. Halo. Kenapa nggak diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Betul? Betul? Ini kalau mau menghubungi temennya ngucap salam nggak? Jujur? Salam? Alhamdulillah. Saya doktrin anak usuludin. Nah kalau orang tua ngomong, gimana kabarnya? Bu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu salam sama anak-anak, kalau menjawabnya berkah masya Allah. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu, doktrin. Kata Rasulullah, kalau suami istri mau berhubungan, maka yang harus dilakukannya baca bismillah dulu. Kalau nggak bismillah, maka setan masuk. Maka bagaimana akhlak anak yang akan lahir nanti akhlak? Uang buatnya juga rapak ranjang rusak. Kalau perlu mohon maaf, air wudhu dulu, sholat dulu, hajat dulu, sholat hajat dulu, baca yasin dulu. Kelamaan. Buru tidur. Ya minimal ya Bu, baca bismillah. Karena siapa yang tidak baca bismillah, maka setan duluan. Maka anak kita kemasukan setan dulu. Maka akhlaknya itu jangan dimarahin. Jangan dimarahin anak kita. Jangan dimarahin anak kita, kamu kayak setan, gak ada akhlaknya kita. Makanya orang sufi itu gak memarahin anak. Ya Allah, apa salah saya sehingga anak saya seperti ini? Kayak kemarin tuh, saya nanam durian. Ada 100 batang, 1 batang gak ada. Kata yang jaga kebunnya ada yang ngambil. Masuk. Ngambil durian. Kemudian dipindahin ke kebunnya. Itu durian dia pelihara, tumbuh buah, dimakan sama cucunya, anaknya. Durian ini haram. Maling. Selagi durian itu tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun misalnya masih buah, cucu-cucunya terus cicit-cicit. Duriannya dapat nolong. Mas. Ya Bu, akhlak Bu, masya Allah, akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu ada teladan yang baik. Enggak usah cara berpakaian Rasulullah SAW, muka dan telapak tangan, masya Allah. Ini semua. Kalau ibu-ibu nggak mencontoh akhlaknya ke Rasulullah, kayak istri-istri Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah nggak dilaksanakan, laisa ummati, bukan umatku. Pernah ngomong begitu Rasulullah. Masa ngaku orang Islam nggak menutup aurat? Ini Allah yang berkata ini, tutup aurat kamu itu, muka dan telapak tangan. Yang namanya apa namanya? Yang namanya cadar waktu umroh juga dilepas. Ini seperti ini. Nah, kalau memang misalnya nggak menutup aurat, maka dosa setiap harinya, pahala belum tentu. Ibu-ibu, Bu,
Ibu selain pengajian ini di rumah pakai jilbab juga? Alhamdulillah. Niatnya apa? Nutup uban. Jangan ya Bu, niatnya jangan nutup uban. Tapi niatnya karena Allah melaksanakan kewajiban. Ya ini uban saya ini kelihatannya ini susah lah, saya tutup aja lah. Tidak apa-apa. Motivasi awal boleh karena uban, karena apa saja, termasuk anak santri. Anak santri sholat karena takut dengan pengasuhan, takut disanksi. Tapi setelah Allahu Akbar usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbil qiblati, ada lillahi, rubah semua motivasi yang tadi itu harus karena Allah. Ibu boleh menggunakan cadar karena kekasihnya, karena apa? Awalnya karena hijrah, karena faktor teman-teman. Tapi setelah menggunakan harus lillahi ta'ala. Teman-teman kita kemarin, ada teman-teman yang waktu corona ya kemarin ya pakai jubah, pakai cadar semua. Tuh, kenapa? Karena kita dihina di negara lain. Ngapain katanya pakai begini? Akhirnya ditimpa musibah, akhirnya orang tuh pakai cadar semua. Tapi bukan cadar kayak gini, apa? Masker. Pakai masker semua. Itu kayak orang Cina. Meledek-meledek kita menggunakan cadar dan lain-lain. Pokoknya sedihlah Pak, saudara-saudara kita yang minoritas itu. Syukur kita mayoritas, aman. Yang minoritas seperti di Bali, kemarin datang tuh, saya ketua FKUB, bagaimana mendirikan masjid di sana? Susah Pak? Susah ya. Susah ya. Izinnya susah. Kita susah. Persis kayak gereja di sini kan susah kan? Sama masjid juga susah di sana. Masya Allah, mau ibadah, mau saya ke Bali, mau nyari makanan yang halal agak susah. Masya Allah. Bersyukur kita hidup di negara yang mayoritas Islam. Tuh, akhlak tuh. Oleh karena itu pada kesempatan ini Masya Allah, Bu, akhlak yang lain nih Rasulullah. Mohon maaf, mudah-mudahan kesabarannya seperti Rasulullah. Amin. Saat Rasulullah pulang kemudian diludahin. Seorang nabi, seorang rasul diludahin. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Sekali, dua kali, tiga. Tidak. Sampai-sampai yang meludahinnya terdengar sakit. Siapa yang nengok pertama kali? Rasulullah SAW. Artinya, kalau ada orang yang zalim, jangan kita yang membalasnya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebaik-baik yang membalas di budaya. Gampang bagi Allah. Nabi Isa dikejar-kejar. Bagi Allah gampang, angkat kekasihnya ke langit. Kemudian diserupakan manusia yang seperti Nabi Isa. Akhirnya apa? Nabi Isa disalib. Kemudian dianiaya dan lain-lain. Padahal Nabi Isa diangkat. Bagi Allah gampang. Oleh karena itu kalau kita terzolimi orang lain, gak usah balas. Mbah Dukun, sakit rasanya. Gimana pun sakitnya? Pokoknya saya ya Allah sakit. Nah kayak kemarin, ada yang datang ke pesantren. Mau ada suami datang, Pak Yai tolonglah Pak Yai, saya gak mau cerai kepada suami saya, kepada istri saya. Kenapa? Istri saya salah paham, katanya saya selingkuh, dilihat dari HP gitu. Oh, kemudian akhirnya saya udah satukan aja, panggil istrinya di sini. Kita mediasi. Bu, ibu jangan percaya. Sekarang ini teknologi bisa disatu-satukan. Saya bisa sandingan dengan dia. Gampang sekali. Ibu kalau nggak melihat sendiri jangan. Pokoknya Pak Yai nggak ngerti sakitnya rasanya. Sakit pokoknya Pak Yai melihat suami bergandengan sama orang lain. Pokoknya saya mau cerai. Waduh, susah juga. Tapi akhirnya alhamdulillah. Terus saya kasih motivasi, pencerahan dan lain-lain. Alhamdulillah nggak jadi cerai. Coba kalau cerai, anaknya yang di pesantren terbengkalai. Betul? Sedih. Bisa nggak khusyuk, nggak konsentrasi belajar karena bapak ibunya cerai. Tuh. Kemudian mohon maaf, akhlak Rasulullah nih sama-sama kita tahu. Saat itu ada pengemis buta.
di perempatan jalan. Kemudian pengemis buta itu selalu ngomong begini, jangan dekati Nabi Muhammad, jangan dekati Muhammad, itu gila, Muhammad wah serampa-serampa. Tapi perlu diketahui Bu, yang memberi makan orang buta yang ngomong itu siapa? Rasulullah, yang nyuapin itu Rasulullah. Kalau kita Bu ya, coba kalau kita nih, udah kita suapin ngomongnya jelek sama kita. Tapi Rasulullah enggak begitu. Suatu saat yang nyuapinnya berbeda. Siapa kamu? Saya Rasulullah. Tidak, saya yang biasa nyuapin kamu. Bukan, beda. Yang nyuapin saya sebelum ini enak rasanya. Lembut, penuh kasih saya. Kemudian dikatakan, ya betul, yang sering nyuapin kamu tahu nggak? Itu bahasa saya nih. Yang sering nyuapin kamu itulah yang kamu saling benci. Ialah Rasulullah SAW. Menangis, senang. Banyak Bu cerita Rasulullah. Saya sebulan sekali membawa jamaah umroh pergi ke Taif. Napaktilas perjuangan Rasulullah. Saat Rasulullah hijrah ke Taif, Rasulullah dilempari. Saya pergi ke masjidnya, ke tempatnya, saya tunjukkan ini Rasulullah dulu dilemparin oleh orang-orang Taif. Saat itu malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, apa perlu gunung yang ada di belakang ini saya cungkelkan, saya jebloskan, saya timpahkan kepada orang-orang Taif dan belum dapat hidayah. Didoakan sama Rasulullah dan doanya mustajab. Taif sekarang adem. Di Mekah Madinah panas kayak seperti ini, kalau di Taif dingin kayak di Bandung, sejuk, masuk air. Masya Allah, Rasulullah doanya mustajab betul. Makanannya enak, rasanya beda. Masya Allah. Makanya kita sering kunjungi masjid yang dibangun Rasulullah, kita kunjungi juga. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, kalau mau umroh haji ke saya ya Bu ya, promosi. Ya, kalau di saya, kenapa saya bikin travel? Karena bapak, ibu, kakak dibohongi, sudah dapat koper, nggak berangkat-berangkat. Gimana ini mau umroh kok nipu-nipu begini? Sudahlah saya bismillah. Berangkat buat travel dan lain-lain. Kemudian kalau usuludin kan nggak kayak yang lain. Nah, kemarin juga di Kalianda ada 50 orang yang nggak boleh, yang nggak berangkat. Uangnya sudah setor, katanya sudah setor ke Jakarta. Nah orang Jakartanya nipu katanya, dibawa kabur. Makanya itu travel sekarang nggak boleh agen. Agen itu yang ya contohnya orang Jakarta datang ke pesantren, Pak Kiai tolongnya cari jamaah nanti Pak Kiai dapat 2 juta. Saya cari-cari misalnya kan gitu. Kemudian nanti saya setorkan. Nggak boleh, agen nggak boleh. Jadi sekarang tour and travel harus ada kantornya, harus ada izinnya. Kayak saya, izinnya di Kementerian Agama, kemudian provinsi, kemudian Jakarta. Kalau terjadi apa-apa, meninggal, ada asuransinya. Ratusan juta. Jelas. Kalau ada apa-apa, ibu jangan takut umrah dengan saya. Ya, nanti ditipu. Gampang, ambil aja pesantrennya. Betul-betul. Ambil aja mobilnya. Asal jangan ngambil istri saya aja. Pak, nanti Pak Kaswan, Pak Kasmito ngomong begini ngambil istri saya. Jangan. Mobil boleh. Tapi insya Allah kita amanah. Alhamdulillah. Yang selama ini berangkat alhamdulillah. Dekat masjidnya, jangan tertipu. Jangan apa ya, jangan terpincut dengan harga murah. Kalau kita 33 juta. Ada yang 30 juta tergantung. 33 juta itu sudah ke Taif. Sudah masjidnya dekat. Sudah itu makanannya, hotel yang mewah. Silahkan aja Masya Allah. Ya Bu ya. Bu, mau umroh, mau haji, nikah sama Bu Haji. Sama Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Mau haji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dolmas. Di dolmas. Iya.
mau umroh mau haji tapi masih gede-gede. Dijual, dijual, ya, dijual. Iya, Bismillah. Kalau dijual 30 juta berangkat tuh umroh. Pak Kiai mah berangkat terus ya setiap bulan pegawai saya yang kerja bangunan. Kalau saya mana mungkin, jangan bilang mana mungkin. Niat yang kuat. Sekarang berapa merokok setiap hari? 2 bungkus. Berapa 1 bungkus? 20.000. Sudah 2 bungkus, 1 bungkus serahin untuk umroh. Niatkan untuk umroh. 20 kali sebulan, 2 kali 3, 600.000. 600.000 kali 10 bulan, 6 juta. 6 juta kali 5 tahun, 6 kali 5, 30. Belum yang 2 bulan, 2 bulan. Tuh, 5 tahun sudah berangkat umroh. Ternyata sekarang ini, mohon maaf, sudah terkumpul 20 juta. Gara-gara rokoknya, saya stop. Alhamdulillah, mungkin tahun depan berangkat, bulan Februari. Jadi bagaimana kita? Mau umroh? Jangan maunya doang, nabung. Baik, kita lanjutkan. Akhlak, sudahlah kalau bicara masalah akhlak ya Bu, Masya Allah. Yang kedua, ibadah spiritual. Oleh karena itu, hari ini mari kita tingkatkan ibadah kita. Yang namanya ibadah, bagaimana? Saya menerangkan kemarin masalah manasik haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu balasannya surga. Yang namanya mabrur itu tingkatannya tinggi. Sebelum mabrur ada tahapannya. Tahapan pertama yang paling dasar adalah ibadah itu sah dulu. Bagaimana mabrur diterima dan dapat limpahan pahala kalau memang misalnya ibadah kita itu nggak diterima. Oleh karena itu sah dulu ibadah kita. Fondasi yang pertama itu sah dulu ibadah kita. Dalam kaidah usul fiqh, ibadah itu sah idza istama'a ar-ruknu wa syartu. Apabila terkumpul syarat dan rukunnya, maka ibadah itu sah. Oleh karena itu, Kiai, nikahnya itu kok diam-diam aja. Rame itu mah sunnah aja. Yang namanya sah itu ada penghulunya, ada yang mau dinikahkannya, ada mas kawinnya, ada walinya, ada rukunnya dipenuhi, sah. Syarat rukunnya sah, beres, nggak perlu banyak-banyak. Yang namanya banyak-banyak itu biar ketahuan. Nanti saya gandengan sama seorang, lah Pak Kiai gandengan sama siapa itu? Padahal istri saya, kan istri saya masih muda, ya. Kayak kemarin Bupati, Pak Jul, iya ya Rafiq, itu santrinya ya. Masa santri saya bawa-bawa, Pak, istri saya. Tuh, salah satu, ya Bu ya, salah satu seperti Rasulullah. Saya bilang saya lakukan lakum fi Rasulullah uswah hasanah. Saya ingin mencintai, saya ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menduakan Siti Khadijah, betul-betul. Rasulullah cinta dengan Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah meninggal baru Siti Aisyah menikah dengan ini. Begitu juga kita. Kalau saya, karena saya nggak bisa adil. Kalau yang sudah mungkin adil. Makanya hebat, saya banyak mau berguru dengan dia. Ada nggak yang sudah 2? Saya mau datangin. Makanya dulu pesantren Aagim, santrinya pada nggak ada. Sekarang bapak-bapak yang banyak sekarang. Kenapa? Mau belajar bagaimana beristri 2. Nah, bohong, canda. Oleh karena itu, tingkatan yang kedua, sah sudah. Bagaimana ibadah makbul? Idza istama'a al-ilmu wal ikhlas. Harus ilmu, makanya belajar seperti sekarang. Manasik, belajar dan lain-lain. Kemudian al-ikhlas, harus ikhlas. Atimul hajjah wal umroh lillah, harus karena Allah. Baru setelah sah, setelah diterima makbul, baru mabrur. Sawab, kebaikan-kebaikan Allah balas. Ibadah spiritual kita pertama, sholat. Syahadat dulu lah, rukun Islam. Syahadat. Harus betul-betul usuluddin, fondasi agama. Keimanan kita jaga. Jangan sampai nun jauh di sana. Saya melihat mata kepala sendiri, membawa kepala kerbau. Mau dibawa kemana itu kepala kerbau, Pak?
mau dijebruskan ke laut Pak. Kenapa? Lautnya marah katanya, dipancingnya susah. Bukan lautnya yang marah, Allah yang marah. Kenapa? Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di pinggir lautan nggak mau sholat, nggak mau sholat. Musyrik kita. Kalau memang betul-betul menjebruskan kepala ke laut supaya lautnya berkah, supaya lautnya bisa berkah. Musyrik itu. Coba kepala kerbau dibawa ke pesantren Usuluddin, kemudian disate sama anak santri, doakan supaya kan bagus ya. Kan satenya enak itu kepala kerbau itu. Apalagi kalau motongnya banyak dagingnya. Alhamdulillah. Yang kedua sholat. Hati-hati, mohon maaf. Sedih rasanya. Ya Allah Bu, kita ini mohon maaf akan terus baru alam dunia. Kita akan alam kematian. Alam kematian. Kemudian setelah itu alam barzah, alam kehancuran. Setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu kita akan ditanya. Ada pos-pos. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amin as-salah fa in salat salwa sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Yang pertama akan dihisab adalah salat, maka salatnya baik semuanya. Apabila salatnya rusak semuanya. Makanya salat sekarang, man hafadhu ala sholat, barang siapa yang menjaga sholat, kanat lahu nur, maka dia akan bercahaya mukanya. Pada hari kiamat yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak sholat, muka kita. Malaikat bertanya, mereka menjawab, kenapa kamu seperti ini? Gelap muka kamu. Qalu lam naku minal musallin. Saya dulu orang-orang yang gak sholat. Saya di dunianya aja kelihatan orang yang sering sholat. Santri saya dulu waktu lagi upacara baris dengan siswa-siswa lain, ada ustadz yang ngomong, Pak Yai, anak antum bercahaya sekali. Nah, saya sudah ngomong, sudah tahu, tapi ada ternyata benar, masya Allah, beda benar, bercahaya. Kenapa? Bekas air wudhu itu membuat bercahaya. Oleh karena itu, sholat, bahkan di alam barzah kita akan sempit, tapi akan terang dengan sholat kita. Bahkan mohon maaf, di Garut, di Bogor, hamba yang gaib ini menyaksikan betul saat kuburannya mau dibongkar. Contoh saja di Garut, dibongkar kuburannya, kemudian ternyata pada waktu itu apa yang terjadi? Kuburannya masih utuh. Bukan kiai, bukan ustadz. Dia seorang pengurus masjid. 30 tahun kain kafannya masih utuh. Masya Allah. Bayangkan, kain kafan ini udah hancur, tapi itu masih utuh. Kenapa? Karena sholat 5 waktu yang luar biasa berjamaah di masjid, pengurus masjid. Tapi sebaliknya mohon maaf, saat saya di Tangerang, kemudian apa yang terjadi? Sebaliknya, setelah dikuburkan, kemudian beberapa menit setelah itu pulang semua. Pada saat itu ada anaknya yang kehilangan kunci mobilnya. Singkat cerita, yakin kuncinya itu pada saat ngangkat bapaknya. Dibongkarlah kuburannya. Apa yang terjadi? Belum 1 hari, belum 1 jam, kuburannya dibongkar, sudah kayak dimakan harimau. Siapa yang menyiksa? Siapa yang menyiksa? Ini jawaban, karena desa itu nggak percaya siksaan kubur. Baru setelah menyaksikan begitu, percaya ada siksaan kubur. Kenapa seperti ini? Bapak malas sholat, boro-boro sholat berjamaah. Oleh karena itu yang selanjutnya ibadah, yang lain puasa, zakat,
kalau perlu naik haji. Kalau orang mampu nggak naik haji, ayyamuta Yahudiyan atau Nasraniyan. Kalau orang mampu nggak haji, maka dia mati dalam kondisi Yahudi atau Nasrani. Nah, ibadah spiritual. Kemudian sosial. Mungkin sosial ini jiwa sosial ya Ustaz ya. Makanya kita mohon maaf. Harus betul-betul dermawan. Harus sedekah. Sudah disampaikan tadi kan di awal. Sedekah. Sedekah, jangan pelit-pelit. Saya ada cerita, mohon maaf. Ada seorang yang datang ke Rasulullah dalam kondisi tangannya. Ya Rasulullah, tolong doakan tangan saya ini supaya sembuh. Kata Rasulullah, kenapa tangan kamu? Tangan saya ini, bercerita kemudian perempuan yang datang kepada Rasulullah tersebut. Dia dalam bermimpinya, saya bermimpi ya Rasulullah. Dalam mimpi itu saya melihat ibu saya di neraka. Padahal ibu saya sering sholat. Tetapi ibu saya pelit. Kemudian dia dia masuk neraka, dikipas-kipaskanlah api neraka itu dengan sepotong kain. Dengan sepotong. Bu, ibu kenapa di neraka? Nah, inilah balasan orang-orang yang pelit. Ibu selama di dunia pernah mensedekahkan kain ini. Ternyata dibalas fama ya'mal. Benar ayat itu. Sedikit Allah tampakkan balasannya. Wattaqu yauman turja'una fihi Allah. Ayat terakhir Al-Quran. Pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu biasanya yang penting-penting ya, Bu. Contohnya bapak suami kita meninggal. Bu, saya pesan ya Bu, jangan nikah lagi. Itu hati-hati, itu pesan terakhir. Tolonglah Bu, anak yang kedua masukin ke pesantren. Harus masukin. Itu amanah, pesan terakhir. Datang, bagaimana caranya? Sekarang banyak pesantren yang bisa gratis. Kalau nggak mau bayar bisa gratis. Apalagi amanah begitu. Pak Yai, mohon maaf Pak Yai, saya dapat amanah. Hati terbelenggu karena amanah ini belum bisa dilaksanakan. Amanah begitu. Saya mau masuk pesantren sampai dana. Saya bantu. Apalagi ada amanah begitu. Menolong orang lain itu Allah akan tolong. Betul? Iya, yakin percaya. Jangan pelit-pelit. Bantu, insya Allah. Saat kita kesulitan, Allah yang bantu. Percaya, ini Allah firman-Nya. Masya Allah. Ambat yudhaifu liman yasha. Baik. Bu. Kemudian cerita tadi. Kemana ayah? Ayahmu di surga. Ternyata ayahnya itu sedang minum. Wah, tajri minta ke anha. Fasilitas surga itu Masya Allah. Luar biasa, sedang minum susu. Kenapa? Dermawan. Wahai ayah, saya minta air minum untuk ibu. Jangan anakku, ini diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak pelit. Diambilnya dirampas ya. Dirambet direbut, dirambet lagi. Direbut, kemudian saat itu mohon maaf, saat mau diminumkan sama ibunya jatuh, emplek, terbangun. Akhirnya begitulah ya Rasulullah cerita. Kenapa saya tangan pengpong? Ya Allah, dengan kebenaran cerita ini sembuh langsung. Maksud saya cerita begini, apapun yang kita sedekahkan terbalas. Jangan pelit. Ya Bu ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum, walaupun senyum itu sedekah. Bu, kalau ibu senang senyum biasanya sudah biasa, betul? Ibu bisa enggak kalau ibu lagi kesal sama suami tapi senyum gitu? Bisa enggak? Ibu lagi marah sama suami tapi senyum? Bisa enggak? Ya, kita nggak bisa, cukupkan billahi atau fi walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penyampaian Mau'izatul Hasanah. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan
untuk menjadi bekal baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Para hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Karijo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para bapak, para ibu, kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini bukan suatu kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sadatina sabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mal kafu masita ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama jalla wajhal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tutina biha min jamil ahwali wal ahwat wa taqina biha jamil hajat wa tuhina biha min sami sayyi'at wa tarfi ala darajat wa tubalina biha sal hayat min jamil fadhil haiti wa qaddal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana dzunuba aba'ana dzunuba ummahatina dzunuba ajdadana wa dzunuba muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di siang hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang tampak dan tidak tampak. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa yang hadir di majelis ini, mukminin wal mukminat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, di pagi di siang hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, perbaiki akhlak kami, perbaiki ibadah kami, perbaiki usaha kami, perbaiki apa yang kami usahakan ya Allah. Tolonglah angkat kepadamu ya Hayyu ya Qayyum ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, berkailah kami, berkailah usaha kami, berkailah usaha kami, berkailah daripada usaha-usaha kami, berkahilah umur kami, berkah kami ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya jazaa'u ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.